Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Raja Permatullah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi S1 Fakultas Sains Teknologi jurusan Informatika. Pada saat ini saya akan mempresentasikan artikel atau skripsi saya yang berjudul Smart RT RW-Net berbasis mikrotik dengan web informasi warga lingkup RT maupun RW. Langsung saja kita ke latar belakang. Sebuah teknologi pada era sekarang ini semakin berinovasi dan berkualitas, baik itu secara software maupun hardware. Namun perkembangan itu dibarengi dengan cukup mahalnya harga dari sebuah teknologi itu sendiri. Untuk kebutuhan teknologi sumber daya jaringan internet pun cukup diminati oleh masyarakat. Seperti dikutip dari kata.go.id, Indonesia menduduki peringkat keempat pengguna internet terbesar se-Asia. Namun ada masyarakat golongan menengah ke bawah yang cukup kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet. Meskipun operator jaringan seluler yang terbilang cukup banyak varian di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut, namun kebanyakan dari operator jaringan seluler tersebut masih menjual paket internet yang terbilang tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dari berbagai permasalahan yang telah dikumpulkan, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, masyarakat sangat membutuhkan akses internet yang cukup murah dan stabil. Dikarenakan pada saat ini, bagi pelajar, mahasiswa maupun para pekerja, internet sudah menjadi kebutuhan utama. Dengan membangun sebuah jaringan terpusat untuk akses internet, masyarakat dengan biaya yang relatif murah memberikan pelayanan terbaik supaya para pengguna jaringan ini tidak lagi menggunakan permasalahan internet yang kurang nyaman dan harga yang mahal. Jaringan layanan ini disebut dengan jaringan RT/RW-Net. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan jaringan hotspot ini di lingkup RT maupun RW. Yang kedua yaitu bagaimana cara masyarakat lingkup RT maupun RW bisa merasakan internet yang cepat dan stabil. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan web informasi di lingkup RT maupun RW. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara masyarakat lingkup RT maupun RW dapat mengambil dan melihat informasi yang ada pada web informasi itu sendiri. Untuk batasan masalah, yang pertama yaitu harus terhubung ke jaringan hotspot Smart RT/RW-Net. Yang kedua yaitu terbatas wilayah hanya lingkup desa Buturan RW 4, RT 10, 11, dan 12. Dan yang ketiga yaitu mengakses web informasi harus login terlebih dahulu akun yang telah terdaftar. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu mengupload file informasi di web informasi tidak langsung otomatis muncul, namun akan diolah oleh admin terlebih dahulu. Tujuan dari artikel atau skripsi saya ini yaitu membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet. Dan yang kedua yaitu sharing informasi di lingkup RT maupun RW melalui web informasi sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk alat dan bahan, saya memilih yang pertama yaitu saya memilih ESP Indigo. Yang kedua, untuk router servernya saya memilih Mikrotik. Untuk access point-nya saya memilih D-Link 605L. Untuk antena outdoor-nya saya memilih DP-Link JPE 220. Untuk kabel UTP-nya saya pilih kabel UTP Cat 5E merek Beldo. Untuk dari topologi jaringan Smart RT/RW-Net seperti ini gambarnya. Topologi ini termasuk dari topologi tree karena gabungan dari topologi bus dan topologi star. Untuk use case diagram ada dua. Yang pertama itu use case diagram dari si pengguna. Si pengguna sendiri ini memiliki dua tugas, yaitu yang pertama yaitu mendaftarkan username kepada admin, memberikan password, dan memilih paket yang telah diinformasikan ke admin. Dan setelah mendapatkan username dan password yang telah didaftarkan, maka
si pengguna dapat login ke salah satu access point atau WiFi corner dari Smart RT RW-NET. Kemudian si pengguna mendapatkan koneksi internet dan akan diredirect ke web informasi RT RW. Si pengguna dapat melihat informasi per wilayah RT RW, dapat mendownload juga file-file yang ada di sana, dan yang kedua yaitu dia bisa mengupload file informasi yang format penulisannya dan namanya sudah ditentukan oleh admin. Dan file tersebut akan di-filtering terlebih dahulu oleh admin, tidak akan langsung otomatis muncul di web informasi karena nanti akan di-filtering dulu oleh admin. Untuk si admin sendiri yaitu memiliki dua tugas. Yang pertama, mendaftarkan pengguna, menginputkan username dari user, input password dari user, dan memberikan informasi paket atau tarif kepada user atau pengguna. Dan tugas kedua yaitu mengelola web informasi dan web portal. Web portal itu sendiri adalah login page. Di sisi web portalnya dia dapat mengelola, menambahkan fitur, dan mengedit interface dari web portal atau login page itu sendiri, mengupdate harga, paket, atau isi dari login page itu sendiri. Untuk web informasinya, admin dapat mengelola filtering dari file uploadan dari user atau pengguna, dan si admin dapat menampilkan file yang telah lolos filtering dari uploadan web informasi itu sendiri, dan kemudian akan ditampilkan ke web informasi sesuai dari RT sub RT-nya. Untuk interface login page-nya seperti ini. Untuk tampilan awalnya login page. Kemudian untuk menu paket seperti ini. Ada paket harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian informasi kontak. Menu informasi kontak, dan yang terakhir menu informasi tentang dari Smart RT RW-NET-nya. Nah, yang ini adalah interface dari Smart Web Informasi Smart RT RW-NET. Ada sub dari RT-RT-nya sendiri dan ada icon untuk upload. Nah, ini untuk tampilan uploadnya ada rule atau format untuk mengupload file informasi di web informasinya dan memilih setiap RT-nya itu sendiri, RT berapa yang mau di-upload. Nah, ini untuk pengujian jaringannya kita uji di salah satu user untuk tes bandwidth di web Okla. Kita samakan di mikrotiknya, hampir sama. Terus kemudian kita tes dari firewall mangle-nya apakah berjalan dengan game PUBG. Ternyata sudah berjalan. Sekian dan terima kasih atas presentasi artikel dan skripsi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.